Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nadhiroh dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar waris Islam sekaligus membuat Q&A atau question and answer atau beberapa pertanyaan tentang dasar-dasar waris Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu definisi ilmu waris atau ilmu faraid. Secara etimologi, ilmu waris berasal dari lafaz faraid adalah bentuk jamak dari faridah, sesuatu yang diwajibkan. Diambil dari kata al-fardu atau kewajiban yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi, kata al-fardu memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah al-wajibu atau wajib, al-muqaddaru atau diperkirakan, al-hazzu atau pembatasan, al-taqdiru atau ketentuan, al-qat'u atau ketetapan atau kepastian, al-inzalu atau menurunkan, at-tabyinu atau penjelasan, al-nasibu, al-muqaddaru, al-maf'ulu, yaitu bagian yang ditentukan. Sementara secara terminologi, ilmu faraid memiliki beberapa definisi, yaitu yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab atau hitungan yang diketahui dengan. Yang kedua yaitu sumber hukum waris Islam. Menurut Amir Syarifuddin, hukum pewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal, peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama. Nah, di sini saya mengambil hadis tentang dasar waris Islam, yaitu aqsimul mala baina ahlul faraidi ala kitabillah, yang artinya bagilah harta antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah. Nah, harta warisan anak yang masih dalam kandungan dalam hukum Islam, bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya jika mewarisnya meninggal dunia, termasuk ahli waris yang berhak menerima bagian warisan, sama seperti ahli waris lainnya. Namun demikian, karena keadaannya masih dalam kandungan, belum bisa dipastikan apakah akan lahir hidup atau mati, demikian pula belum dapat diketahui secara pasti jenis kelaminnya. Nah, untuk menentukan berapa bagian yang akan diterimanya, ada beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan, yang perlu diketahui. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa bayi dalam kandungan dapat menerima hak-hak warisnya apabila bayi lahir dalam keadaan hidup. Salah satu indikasinya adalah ketika lahir, bayi tersebut berteriak atau menangis. Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris itu ada 3. Yang pertama yaitu biaya perawatan jenazah atau tajhiz al-jenazah. Perawatan jenazah yang dimaksud di sini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengafani, mengantar atau mengusung jenazah, dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Yang kedua yaitu pelunasan utang atau wafa'al duyun. Utang merupakan
tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu atau yang disepakati sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Nah, apabila seseorang yang meninggal dunia itu ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan wasiat atau tanfis al-wasiyah. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiariah yang bersifat sukarela tanpa dipengaruhi oleh siapapun.